You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Malam ini kembali kami bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di dalam keseharian kami. Waktu ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Selamat malam teman-teman. Sebenarnya sih saya ada materi, cuma makanya apa kirim aja kali ya di grup ya. Ini yang kirim ke grup sekarang. Iya. Jadi kalau di LCD di TV juga nggak ini sih. PPT. Oke. Kita fokus aja dulu sampai ayat 16 kali ya. Iya, kalau dulu saya kasih judul dalam satu sesi itu Being a Disciple in this World. Udah terima ya? Bagian awal materi ini sebenarnya saya bicara banyak tentang karakter. Karena realitanya ini satu hal yang penting untuk kita bangun di dalam hidup kita. Saya kutip kalimat dari seorang hamba Tuhan namanya Bapak Eka Dharma Putra. Dia menuliskan kalimat di awal itu ya. Membangun sebuah masyarakat hanya berdasarkan sukses kuantitatif yang bersifat material dan eksternal adalah ibarat membangun sebuah menara Babel yang puncaknya sampai ke langit, menggapai langit namun fondamen keropos. Semakin tinggi menara itu, kerobohannya akan berakibat semakin fatal. Fondamen itu adalah karakter. Nah, kapan terakhir kita bicara mengenai karakter? Katanya sekarang ini generasi sedang dibiarkan tumbuh tanpa karakter. Saya ingat dalam satu kesempatan, saya sebenarnya bawain ini waktu itu diundang ke satu sekolah Kristen. Dia kasih judul itu pertemuan orang tua dan guru. Judulnya skor atau karakter. Jadi seolah-olah mau mengkontraskan di tengah-tengah dunia yang lebih sibuk nilainya berapa nilai anakku, tapi berapa banyak orang tua yang juga care dengan karakter anak. Jadi kalau anak pulang sekolah, Ma, saya dapat 10. Pertanyaannya, atau orang tua pulang nanya, anak, kamu tadi dapat berapa ujiannya, ulangannya? Kalau dia cuma nanya dapat berapa, dia cuma nanya skor. Tapi kalau dia nanya karakter, harusnya kamu tadi jawabnya jujur atau tidak, atau nyontek. Nah, saya bilang sih sebenarnya jangan dikotomi. Orang Kristen tetap mesti excellence juga. Jadi skor and karakter. Nah, ternyata karakter ini jadi satu bagian yang juga menjadi bagian fokus dari pengajaran Tuhan Yesus. Karena itu kalau kita perhatikan di bagian awal, khotbah di bukit, itulah Matius 5, ayat 1 sampai ke bawah. Sebenarnya kan khotbah di bukit itu, kalau teman-teman lihat mulai dari Matius 5 sampai Matius 7. Nah, banyak perdebatan. Kita langsung masuk misalnya ke slide yang ini ya. Nomor 5. Slide 5 ya. 5 atau berapa nih? Ya, 6. Pentingnya pembangunan karakter. Apa itu sukses? Sukses itu what you have, how much you have, atau what you are, how good you are. Nah, ini yang harus terus kita pikirkan juga. Nah, saya lanjutkan kalimatnya Eka Dharma Putra, slide 7. Di dalam masyarakat kita sekarang, karakter seperti kejujuran, integritas, moral, keberanian, dan sebagainya justru menutup banyak pintu kesempatan dan kemungkinan. Sebaliknya, sukses membuka lebar-lebar hampir semua pintu. Bagaimana orang tidak tergoda.
Mungkin konteksnya dia menulis di saat masanya Soeharto dulu ya, dimana kalimat-kalimat orang hanya sibuk lihat apa yang nampak. Nah, Eka Dharma Putra melanjutkan di slide 8. Apakah tantangan generasi muda saat ini? Bagi saya, katanya, dia jawab ya, tantangan untuk menjadi generasi yang kreatif dan mandiri, generasi yang berkarakter dan bermoral kuat, generasi yang memiliki kesadaran solidaritas kebersamaan yang tinggi, generasi yang baik kualitatif maupun kuantitatif harus lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, saya mengutip sebenarnya bagian karakter di awal untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita juga membangun karakter. Khususnya buat teman-teman sebagai keluarga ya. Jangan sampai kita hanya sibuk membangun yang kuantitatif, kita miliki semua, tapi ternyata secara karakter yang juga Tuhan mau kita bangun itu harus jadi perhatian kita. Karena itu bahasan malam ini jadi penting buat kita. Waktu lihat Matius pasal 5 ayat 1 sampai 16. Saya batasin dulu sampai situ ya, nanti biar bisa lebih dalam. Mari kita baca dulu ayatnya. Matius 5 ayat 1 sampai 16. Bisa kita baca gantian, satu orang bisa baca 2 ayat ya. Dari saya nanti ke Andi ya. Kita gantian 2 ayat. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iya. Mari kita perhatikan sebentar bagaimana menganalisa khotbah di bukit ini dari perspektif temanya Injil Matius. Kalau teman-teman perhatikan, memang muncul juga, lihat paralelnya di Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Itu juga bicara tentang pengajaran Yesus, karena mirip sekali dengan apa yang tertulis di Matius 5 ini. Nah, cuma menarik keterangan tempatnya. Coba lihat Lukas 6 itu ya. Lukas 6 misalnya ayat 20. Tempatnya di mana? Itu sorry ya. Bentar. Lukas 6 ayat 20 itu dikasih gambarannya lagi nih. Seperti yang mirip seperti yang ditulis di Matius pasal 5 itu. Nah, ini membuat kita menyadari bahwa nampaknya bisa jadi Yesus mencatatnya Yesus mengajarkannya mungkin beberapa kali. Karena kalau nanti teman-teman perhatikan lagi, ada, saya lupa persis tempatnya di mana, yang mengatakan ini di tempat yang datar. Jadi ada yang bilang di atas bukit, ada yang bilang di tempat yang datar. Ayat berapa tuh? 17 ya.
Lalu ia turun dengan mereka berhenti pada suatu tempat datar. Jadi para ahli Alkitab tuh banyak yang memperdebatkan, sama nggak sih dengan khotbah di bukit? Kok tempatnya datar? Nah, ada yang bilang kemungkinan sama, tapi penjelasan yang lebih logis bisa jadi Yesus berkhotbah bahan yang sama di dua tempat yang berbeda. Jadi bisa aja Yesus ngajarnya beberapa kali. Nah, karena itu yang jadi pertanyaan penting waktu kita bahas Matius pasal 5 ini, khotbah ini untuk siapa? Coba nggak usah perhatiin slide-nya dulu, coba kita lihat dulu. Khotbah di bukit itu untuk siapa? Perhatikan pasal 5 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun berbicara dan mengajar mereka. Siapakah mereka? Jadi khotbah di bukit ini buat murid atau buat orang banyak? Murid-murid, orang banyak, murid-murid. Dua-duanya, biar aman ya. Murid-muridnya dan orang banyak. Coba perhatikan akhir khotbah di bukit. Matius pasal 7 ayat 28, 29. Dan selama masih orang banyak itu, orang banyak berarti. Orang banyak itu. Pasal 7:28 yang mengajar mereka seperti orang yang berpuasa tidak spesial. Jadi pasal 7:28 ini buat orang banyak atau buat murid? Orang banyak. Loh, tapi di depannya bilangnya buat murid. Dua-duanya deh. Dua-duanya. Saya murid-murid kan. Orang termasuk orang banyak juga. Kalau teman-teman lihat isinya, nampaknya buat siapa? Murid-murid. Karena tuntutannya sangat-sangat berat. Jadi akhirnya ini kalau gambarannya, ini retret atau KKR. KKR buat semua, kalau retret hanya buat pengurus. Tapi berdasarkan pasal 7, toh ada semua juga. Bagaimana mensinkronkannya? Saya setuju pendapat seorang ahli. Karena Yesus mungkin tempat retretnya nggak private, jadi memang tujuannya untuk murid. Tapi kemudian yang lain mendengar. Jadi banyak juga yang akhirnya datang ikut retret gratis. Tapi dari ajarannya nampaknya itu untuk murid. Karena ini cukup berat. Tuntutannya adalah tuntutan kemuridan yang tinggi sekali. Nah, bagaimana struktur khotbah di bukit? Teman-teman bisa lihat di slide nomor, kita langsung ke slide itu aja ya. Sekarang udah slide nomor 16. Jadi khotbah di bukit pasal 5, 6, dan 7, Yesus bicara pertama karakter Kristen. Itu pasal 5 ayat 3 sampai 12. Teman-teman bisa lanjutkan nanti kalau mau PA lagi ke belakangnya, bisa dilanjutkan. Lalu yang kedua pengaruh Kristen itu yang garam dan terang. Lalu nanti kebenaran Kristen pasal 5, 17 sampai 48. Nah, itu cukup panjang. Lalu nanti kesalehan Kristen dalam hal pemberian, dalam hal doa, dalam hal puasa itu pasal 6. Ambisi Kristen dalam hal kekhawatiran jangan khawatir pasal 6, 19, 34. Komunitas Kristen itu ditulis Yesus bicara relasi-relasi pasal 7 ayat 1 sampai 20. Dan ditutup sama komitmen Kristiani. Jadi sebenarnya khotbah di bukit ini menunjukkan kualitas seperti apa yang harus murid-murid miliki. Nah, karena itu waktunya mungkin juga kita terbatas. Saya hanya fokus kepada karakternya. Karakter dan pengaruh Kristen nanti kalau ada waktu. Karena itu ayat yang terkenal ya. Garam dan terang. Coba lihat sebentar slide 15. Naik sedikit. Setting lokasinya di atas bukit ya. Nah, memang banyak hal dalam Matius itu menggemakan perjanjian lama. Karena itu bukit itu jadi tempat, masih ingat Musa terima hukum Allah di atas gunung.
Jadi Yesus seperti memberikan hukum. Jadi kayak gitu ya. Musa terima hukum Taurat. Nah Yesus nih menggenapkan hukum Taurat. Kita ingat nanti Matius 5 ke bawah dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapkan. Jadi Yesus kayak di caranya Matius mencatat kayak disandingkan sama apa yang terjadi dalam hidupnya Musa. Settingnya di atas bukit, sikapnya duduk. Memang pada waktu itu rabi itu kalau ngajar duduk. Jadi jemaatnya bisa jadi di bawah atau berdiri. Sekarang suka kebalik, pembicaranya berdiri, jemaatnya yang duduk. Waktu itu yang ngajarnya yang duduk gitu ya. Lebih rohani mereka ya. Jadi ketika dia membuka mulutnya dan seterusnya. Nah yuk kita masuk ke slide 17. Kata berbahagia itu menjadi kata yang membedakan. Memang agak sulit diterjemahkan karena bahasa aslinya itu seruan sukacita, nuansa sukacita. Jadi bukan sebuah pernyataan yang datar. Jadi kayak, wow, sungguh sukacita, berbahagialah. Itu kata Yunaninya namanya makarios. Ya. Menggambarkan sukacita yang tidak tergantung dari faktor luar. Sukacita yang tidak bisa dihalau oleh kesukaran dan penderitaan. Dan sukacita yang ada di dalam batin seseorang. Kenapa ini jadi hal yang penting? Karena bagaimana bisa bersukacita waktu miskin? Itu kan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan sukacita yang adalah sesuatu yang di dalam, batinia. Jadi waktu Yesus bicara karakter, dia bicara hal-hal yang harusnya mereka miliki. Kita lihat satu-satu ya, ada 8 karakter yang dinyatakan di sini. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apakah artinya miskin di sini? Kalau Lukas mencatat miskin, nampaknya bahasa Yunaninya sedikit beda dengan Matius mencatat miskin. Matius mencatatnya miskin di hadapan Allah. Nanti kalau teman-teman baca Lukas yang tadi Lukas 6, itu dalam bahasa aslinya nggak ada di hadapan Allahnya. Jadi benar-benar miskin. Miskin dalam arti jasmani, materi. Tapi yang dicatat oleh Matius, orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Kira-kira karakter apa yang mau diangkat dari miskin? Orang yang miskin itu kayak apa sih? Yang teman-teman bayangkan? Kekurangan. Kenapa yang miskin itu disebut berbahagia? Iya sih. Jiwa kemiskinannya. Orang yang miskin itu udah gampang lah mengandalkan Tuhan, karena gak ada lagi yang bisa diandalkan kayaknya gitu ya. Jadi coba kita pikir-pikir ya. Saya mau kita tidak hanya belajar jadi pengetahuan bisa jawab, tapi begini. Kita masih punya sikap miskin gak di hadapan Allah, yang menyatakan Tuhan, aku gak bisa tanpamu. Benar-benar menyadari saya ini miskin. Kalau kita mungkin merasa kita punya banyak hal, punya segalanya, bahkan orang yang punya sesuatu pun bisa sombong. Tapi miskin menunjukkan satu kondisi yang tidak bisa tanpa dengan kekuatan kita sendiri. Dan itu orang yang berbahagia, yang miskin di hadapan Allah. Ada janjinya karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Maksudnya apa mereka punya kerajaan surga? Kalau kamu bergantung kepada Tuhan, kamu cuma mengharapkan satu-satunya pertolonganmu dari Tuhan, dan Tuhan yang punya kerajaan surga, maka kalau kau miskin, kau akan nikmati kerajaan surga, karena semua dari situnya berkatnya datang. Mungkin banyak orang mengandalkan kerajaan Romawi pada waktu itu, mengandalkan kerajaan dunia, mengandalkan kerajaan yang karena saya bisa, saya berjuang, saya berusaha. Tapi Yesus mau mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, mereka akan memiliki kerajaan surga. Ya, itu yang pertama. Nanti coba sambil terus kita refleksi ya. Ini loh yang Tuhan ngajarin loh. Mau jadi muridku, kayak gini hidupmu. Bergantung penuh kepadaku.
Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kira-kira berduka cita di sini berduka cita dalam hal apa ya? Itu yang kita perlu lihat. Sudah ada ya di bawah ya. Jadi biar tahu aja. Cewek-cewek udah langsung ke bawah. Ayo kumpulkan handphonenya. Saya juga waktu lihat awal-awalnya iya ya, ini kayak berduka cita, nangis. Tapi nangis karena apa? Kita kejepit pintu pun bisa nangis. Ya. Dibentak bos juga bisa nangis. Tapi ini lagi bicara duka cita karena dosa. Dan waktu kita berduka cita karena dosa, bisa jadi karena kita mau hidup benar, kita mengalami duka cita. Dimarahin bos, dimarahin apa, waktu kita nggak mau kompromi, dosa itu membuat kita berduka cita, tapi orang-orang seperti itu akan dihibur. Jadi karakter itu juga teman-teman berjuang membangunnya ya. Berikutnya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Contekannya bilang penguasaan diri. Dari mana kok lemah lembut penguasaan diri? Karena sebenarnya kata lemah lembut itu sendiri adalah kata yang digunakan dalam. Jadi gini ya, lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Gentle. Ya, gentle. Dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai itu adalah kata yang dipakai untuk ada kuda liar. Bayangkan ada kuda liar yang kuat sekali, terus berhasil dijinakkan. Maka kuda yang liar yang dijinakkan itu, dia disebut kuda yang lemah lembut. Masih punya kekuatan nggak? Masih, tapi dia bisa kendalikan. Makanya dalam hal apa lemah lembut? Orang yang bisa mengontrol diri. Kita mungkin punya kemarahan, aduh nggak bisa nih, mesti marah ini, mesti pukul kalau perlu ya. Tapi kita bisa menguasai diri. Nah, kalimat belakangnya menarik nih. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Maksudnya apa? Nah, nggak ada di situ. Ayo, nggak ada di situ. Dapat. Kalau orang bisa menguasai diri, ternyata dia diterima di mana-mana. Banyak temannya di bumi. Ya. Jangan bilang di surga ya. Mati dong. Jadi banyak orang yang mungkin yang sulit survive dalam dunia, salah satunya adalah karena tidak bisa menguasai diri. Ini kalau dikait-kaitin ya, nanti kalau teman-teman gabung-gabungin gitu ya, itu kayak Tuhan Yesus lagi mengajarkan tips and trick how to live in this world. What kind of character you need? Bergantung sama aku. Apalagi yang kedua tadi, kalau ada dosa kamu berduka cita. Tapi bukan jadi orang freak yang hidup, oh pokoknya aku Kristen, apa kau dalam nama Yesus, pergi kau semua. Tapi ketika kita punya kebenaran itu, kita menyampaikannya dengan lemah lembut. Dan kita akan survive di dalam bumi. Tapi jangan lupa loh, itu baru bagian awalnya. Lihat lagi 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dibayangkan kalau kebenaran terus jadi tujuan hidupnya. Kita pernah lapar nggak? Sudah lapar sekarang gitu. Tapi lapar ini lapar karena sudah lama nggak makan. Kita lapar karena baru makan sore, siang, lapar lagi sekarang. Ini lapar karena benar-benar nggak makan, lalu kemudian lapar. Saya pikir kelaparan seperti itu menimbulkan, ya kita mau melahap semua yang diberikan sama kita. Itu gambarannya kalau di Palestina kayak hujan jatuh ke tanah kering langsung nyerap, gitu ya. Nah, bayangkan orang yang hidupnya seperti itu, lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kalau di sini ditulis mencari kebenaran sebagai tujuan hidup. Kita bisa begitu rupa sangat eager cari duit. Tapi pada saat yang sama kita sama eagernya nggak sih cari kebenaran? Istilahnya saya bisa bangun pagi-pagi kalau bos suruh masuk lebih pagi. Kita mau bangun lebih pagi buat baca Alkitab? Belum tentu se-eager itu.
Ada satu hamba Tuhan pendeta pernah bilang begini, banyak orang hebat kali studinya, S1, S2 sampai S3, studi lanjut segala macam, hebat, luar biasa dalam ilmu. Tapi dalam iman, dalam pengetahuan Alkitab, mana tahu tetap TK. Nggak tahu kitab Nahum itu di mana, nggak tahu kitab Hosea itu di sebelah mana. Jadi mungkin dalam hal yang lain dia sangat advance, tapi dalam iman, saya pikir kita juga mesti punya eagerness yang sama. Ya, itu yang ayat 6. 4 lagi. Ini 8 butir penting nih ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati di sini juga dikaitkan dengan pengampunan. Yaitu yang saya lihat di satu buku, dia mengatakan murah hati bukan cuma berbagi. Kadang-kadang kita pikir murah hati ada banyak duitnya bagi-bagi ya. Salah satu ciri murah hati kita bisa mengampuni. Nggak gampang. Kenapa dia kaitkan sama pengampunan? Karena kalimat berikutnya itu loh. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi sebenarnya ini prinsip logis. Kalau kita beroleh kemurahan, otomatis harusnya kita juga bermurah hati sama yang lain. Kalau Tuhan ampuni kita, belajarlah mengampuni. Ini mutiara yang indah juga. Suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, hati itu pusat hidup bagi orang Yahudi. Hati itu segala-galanya ya. Kalau kita kan kadang bilang pikiran, hati. Kalau mereka tuh hati itu pusat. Jadi kalau dari pusatnya udah benar, kayak Yesus bilang kalau dari mata air yang air tawar, ya keluarnya air tawar, nggak mungkin air asin. Nah itu bicara kemurnian hati, ini bicara motivasi. Berikutnya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa maksudnya anak Allah? Kenapa disebut anak HKBP Tebet? Kenapa disebut anak SMA 8, SMA Identitas? Apalagi? Mirip, ya itu penting. Anak-anak Allah karena mirip seperti Allah. Jadi kalau ada yang bilang sama kita, dasar kau anak setan, berarti mirip setan. Kesetanannya yang kelihatan. Begitu mirip Allah, maka salah satu hal yang menarik yang diangkat oleh Yesus di sini, yang membawa damai. Paulus menggunakan istilah yang sama di dalam 2 Korintus 5. Kristus adalah pendamaian. Kristus adalah damaiku. Jadi di mana sih ya kita butuh damai itu? Saya pikir sih di tengah-tengah dunia yang memang nggak damai ini ya, akan terus kita, adalah yang selalu berupaya konflik sama kita kan. Apalagi kalau kita hidup benar ya. Hidup nggak benar aja konflik, apalagi hidup benar. Tapi dikatakan berbagai orang yang membawa damai. Jadi saya lagi mikir-mikir gini, Yesus ini sebenarnya maunya kita tuh berani banget atau adem ayem, itu kombinasi dari semuanya. Kita nggak diminta jadi orang Kristen yang, kita kan diminta berani tampil beda, bukan berani tampil aneh. Jadi bagaimana caranya kebenaran dihidupi ketika konflik terjadi, kita terus bawa damai. Nah itu semua adalah kombinasi dari hal-hal ini. Berikutnya ayat 10. Nah ini 10, 11, 12 ini semua berkaitan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Apa sih harga terbesarnya yang mungkin dialami kalau kita pegang kebenaran? Harga yang harus dibayar yang paling besar yang mungkin kita harus bayar? Mati. Makanya mempunyai kerajaan sorga. Ya udah, istilahnya itu yang ditulis di ayat 11. Ya.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat. Terus dikasih tahu lagi gini, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Apa yang nabi-nabi itu alami? Mati. Jadi waktu dia bicara ayat 10, 11, 12, ini kan kaitannya sama yang tadi tuh. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mengejar kebenaran itu, menghidupi kebenaran itu, konsekuensinya akan dianiaya. Tapi ketika dianiaya, Tuhan bilang, oke, nabi-nabi sebelum kamu pun dianiaya. Sebenarnya kita jangan minta hidup tanpa pergumulan ya. Terlalu, ya kita pastilah minta Tuhan, ya jauhkanlah kami dari segala yang jahat ya. Tapi seringkali toh Tuhan izinin kita ngalamin pergumulan. Ada seorang teman dia bilang begini, ingat loh, Yesus yang kita teladani itu Yesus yang lewat jalan salib. Dia bukan Yesus yang lewat jalan tol, jalan bebas hambatan. Kenapa kita sebagai pengikutnya selalu minta jalan tol? Kadang-kadang Tuhan izinkan pergumulan demi pergumulan. Jadi ini adalah rela hidup benar dengan segala resikonya. Makin ngerti kita dunia, hidupi nilai-nilai ini, saya pikir itu akan menjaga kita. Makanya sekali lagi saya katakan ini retret dengan murid. Ini karakter kok. Karakter itu begini teman-teman. Membentuk karakter itu ternyata nggak gampang. Karena karakter itu bukan cuma masalah pengetahuan. Saya tahu harus hidup benar. Tapi kalau karakter itu, ada kalimat saya lupa di slide keberapa, dia bilang begini. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter, menuai hidup. Jadi karakter itu adalah sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, teruji oleh waktu, baru itu namanya jadi karakter. Jadi memang membangun karakter gak mudah. Kalau kita baru lakukan satu kali, sudah bisa dibilang itu karakter bukan? Hari ini misalnya kita misalnya setia. Bisa dibilang setia gak? Belum. Besoknya setia, belum bisa juga. Lusa setia, belum bisa juga. 1 bulan dia setia, belum bisa juga dibilang setia. 1 tahun dia setia, belum bisa juga dibilang setia. 3 tahun dia setia, 10 tahun dia setia. Tapi dia kapan dibilang setia? Waktu dia mati kan? Baru kita bilang iya ya, setia dia. Jadi karakter itu sesuatu yang melekat pada diri kita. Yang waktu dicabut itu bukan diri kita lagi. Saya ingat ada satu teman kami dulu ya, teman KTB waktu masih siswa ya. Tapi dia anaknya memang terlalu banget. Dari dulu selalu terlambat. Jadi akhirnya dari masa SMA kami sudah kasih gelar sama dia STH. Selalu terlambat hadir. Jadi udah STH dari dulu. Dan itu sampai hari ini loh. Saya pikir udah menikah, udah apa, sekarang udah ikut partai politik. Saya bilang ini kok partai politik ini dipimpin sama dia. Terlambat ya kayaknya. Tapi jadi anaknya itu slow. Wah, santai. Hidup itu kayaknya gitu ya. OTW. Itu jawaban paling ini. Nah, jadi gini. Hari ini dia terlambat, besok dia terlambat. Lama-lama dia akhirnya melekat itu. Kebiasaan. Kebiasaan pun lama-lama jadi karakter. Jadi kami selalu panggil dia si X, tukang telat. Waktu dia datang on time, kita bilangnya apa? Tumben. Karena udah jadi karakter. Jadi karakter itu dibangunnya terus-menerus. Makanya teman-teman yang sekarang punya anak, ini kesempatan juga mendidik karakter. Bukan cuma kasih tahu tidak boleh ya, tapi bagaimana membangun itu terus-menerus. Sehingga itu terinternalisasi lewat latihan, lewat proses. Saya lihat ada satu teman gitu ya, ketika anaknya misalnya merebut mainan adiknya begitu, terus kakak kembaliin. Atau adik kembalikan ke kakak. Biasanya memang adik yang merebut ya. Adik kembalikan ke kakak. Tapi dia latih tuh sampai anaknya oke, kembalikan baik-baik. Udah kembalikan,
Selesai, nanti besok begitu lagi. Adik kembalikan. Jadi dilatih. Sampai akhirnya adiknya, anak itu ngerti bahwa emang kalau bukan mainan saya, nggak boleh saya ambil. Saya pasti kena tegur. Nah itu terus menerus dilatih. Gimana melatih? Terus menerus bergantung sama Tuhan. Bagaimana melatih kalau ada dosa kita duka cita. Jujur aja nggak gampang loh melatih itu. Saya bilang sama mahasiswa, kalau kau lihat temanmu nyontek, apa yang muncul di hatimu? Kalau bukan lagi kesedihan, jangan-jangan karena kau sudah tumpul perasaanmu. Atau karena kau juga nyontek, jadi nyontek kau. Sama dong gitu ya. Loh banyak hal waktu terjadi, ini bisa jadi ini juga ya. Makanya pendeta Stephen Tong pernah bikin seminar zaman saya mahasiswa, judulnya pengudusan emosi. Dia bilang di dalam kita hidup baru, yang dikuduskan bukan cuma pikiran. Dari tidak tahu doktrin jadi tahu doktrin. Salah satu yang harus kita synchronize terus, emosi kita. Masih marah nggak lihat orang korupsi? Masih nangis nggak lihat kemiskinan di bangsa kita? Karena ketidakadilan. Saya bicara nangis bukan masalah air matanya, tapi kepedihan yang mendalam. Masih marah nggak kalau kita lihat ada teman yang nggak beres kerjanya? Bilang iya tapi nggak bertanggung jawab. Ini bukan cuma berduka cita karena dosa. Waktu orang menerobos lampu lalu lintas, masih marah nggak? Jangan-jangan nggak marah, karena kita juga sering gitu ya. Dia nerobos, aku di belakangnya. Jadi memang nggak gampang loh memaintain perasaan itu. Karakter mesti dibangun terus-menerus. Dan akui kalau kita gagal. Berapa kali saya juga minta ampun sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan, hatiku lihat begitu, nggak lagi marah, nggak ada emosinya, kayak biasa aja. Dengan alasan apa? Semua orang begitu melakukannya. Teman-teman latih. Latih penguasaan diri ya, itu mah pasti ya. Latihlah bahwa kebenaran itu tujuan hidup. Latihlah kemurahan, belajar mengampuni. Suami sama istri jangan kelamaan berantem. Anak lihat loh itu. Anak bisa mengobservasi. Ketika anak melihat orang tuanya yang murah hati, anak akan juga belajar. Kalau kita bilang Tuhan mengampuni, anak bilang iya ya, aku lihat loh. Murni motivasi, terus baharui motivasi. Pembawa damai. Jangan jadi pembuat onar ya. Mau nanya dulu nggak Bang? Boleh. Kalau gimana ya tantangannya, kayak misalnya kan kayak susah gitu dilakukan dengan perbedaan karakter, misalnya kayak di tempat kerja konteksnya gitu ya. Kita bergumul bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran tapi dengan cara yang tepat di saat orang-orang mungkin punya maksud yang tidak baik sama kita. Atau kayak kan kita dianggap kalau misalnya kita tenang lembut, kadang-kadang kayak lo bisa dibego-begoin gitu loh. Kayak kita bergumul tentang misalnya kita bisa menunjukkan ketegasan tapi dengan cara yang benar, dengan tidak emosi. Itu mungkin salah satunya. Dalam realita memang kita pasti punya ini juga kali ya, punya teman atau orang yang juga bisa memberi masukan terhadap bagaimana cara kita merespon. Mana tahu juga mungkin cara kita ya, cara kita merespon, cara kita ini belum sesuai. Tapi di sisi yang lain yang aku pikir juga mesti kita garis bawahi, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi ada saat-saatnya juga mungkin orang memang ya, karena kalau nggak suka kita benar ya sudah. Tapi sedapat mungkin coba bangun relasi-relasi yang beberapa kali saya ketemu masalah utamanya bukan di masalah isi atau konten yang dia sampaikan. Konten yang dia sampaikan mungkin benar. Kita marah, tapi kadang-kadang orang bicara masalah cara. Tapi kadang-kadang kita terjebak juga. Saking takutnya cara-caranya nggak pernah ngomong juga. Tapi itu pergumulan lah ya, seumur hidup itu. Waktu saya perhatikan semua ini, teman-teman lihat deh. Kita ada dalam dunia yang tidak suka semua ini.
Bahkan dunia itu bisa sampai membenci kita atau bahasa lainnya membunuh kita, kasarnya begitu. Dan Yesus bilang, mau cuman kamu, nabi-nabi aja dianiaya, siapa lu kagak mau aniaya, misalnya nggak ngalamin itu. Ada lagi yang kira-kira bisa digali dari sini? Jujur kalau buat saya yang saya gumulkan adalah bagaimana melatihnya sampai jadi karakter. Karena itu kan berarti perjuangan seumur hidup. Kalau pengetahuan mah tahu semua kita kan. Gimana caranya ini, tapi melatih itu loh. Jadi habit kita. Nah, mungkin komunitas kayak teman-teman di sini bisa saling ngingetin kali ya. Saya punya pengalaman lucu sama yang poin kedua tuh, yang soal berbahagia orang bertendi. Ya itu pertama sih diajarin dosa itu apa aja gitu, sampai itu yang listnya itu kan ada di mana ya, saya lupa. Terus apa yang Paulus yang ngomong ketika kita membenci saudara atau mengatakan dia dusta itu sama aja membunuh. Kan? 1 Yohanes. Karena lu dengan dosa. Oke, setelah tahu itu perasaan lu apa? Sukacita. Wah. Dia kayak kecewa gitu mukanya. Gimana? Kayaknya lu jawabnya gitu, sukacita. Dia mendengar, wah, saya jadi sedih. Jadi, wah, itulah dia mau balikin lagi ke kota ibu. Cuman gimana? Wah, dia orangnya belum Kristen. Saya ngeliat mimik mukanya tuh kayak bener-bener kayak kecewa gitu. Kenapa sukacita ya? Karena punya hidup yang sudah memaafkan, yang sudah mengampuni. Iya sih, cuman sebelumnya ada perasaan lain ya. Dia kayak terus menggali. Ada perasaan dia ada nggak ya? Ingat banget tuh saya dengan itu. Ekspresinya dia. Iya, sampai ini kita berdoa dulu. Kayak dia berasa gila, gue dijelasin terus tuh ya. Tapi yang iya sih. Tapi ya setelah menggali tentang khotbah didikan ini lebih lanjut, memang akhirnya ini yang udah dengan berduka cita itu di sini ya. Dan memang itu sulit sih, Bang. Sulit maksudnya karena memang kita udah lama berkecimpung dalam dunia yang melihat dosa itu biasa aja. Sowat gitu ya. Saya dari bangun tadi sampai sekarang saya mungkin udah saking udah biasa dengan dosa, saya udah nggak bisa ngitung dosa apa yang sudah saya lakukan sama istri dengan anak saya, dan saya tidak mengerjakan itu gitu. Sampai dia saya mungkin nggak sadar, nggak sedih. Itu sih sulitnya mungkin dari realita itu. Nah itu pengudusan tiap hari kali ya. Memang apa ya kalau sudah terlalu sering ya jadi tumpul. Udah nggak berasa lagi. Yang ya bayangkan hal yang salah dilakukan tiap hari kan jadi karakter juga. Terbiasa. Saya ingat lah ya, dulu saya suka mikir gitu, iya. Kalau aku dari kos, waktu misalnya ngekos ya, itu udah hidup mandiri lah sendiri waktu kuliah ngekos. Udah terbiasa kalau ada ada sampah atau ada debu disapunya ke bawah karpet, itu jadi kayak kebiasaan tuh. Itu emang asal ada apa gitu, udah masukkan aja lah, nggak ada yang lihat gitu ya. Itu bisa jadi kebiasaan loh secara tidak sadar karena kita lakukan terus menerus gitu. Jadi ya kelihatannya bersih tapi sebenarnya di bawah karpet semua, begitu diangkat karpetnya udah ada semua di situ. Tapi saya juga melihatnya ini kayak Yesus lagi cerita soal dirinya sendiri sih, dari 1 sampai 12 ini. Apalagi ketika dia ngajarin murid-muridnya, sebenarnya kayak kalau saya ngeliatnya dia tuh kayak pengen bilang sebenarnya itu kan murid-murid itu sebenarnya ya dia tahu dia rabi, guru, tapi sebagai Mesias tuh mereka juga sebenarnya masih sampai dia bangkit baru sadar kan. Sampai saat ini mereka belum sadar gitu. Apalagi ketika yang dia bilang berbahagialah orang yang menjadi peacemaker ya, pembawa damai karena mereka anak Allah.
itu kayak bener-bener itu kayak termagnifikasi banget bahwa ya siapa lagi kalau bukan pembawa damai antara manusia dengan Allah kecuali Yesus gitu, dengan karya penyembuhannya itu sih. Itu kayak ini sebenarnya dia nggak pernah ngomong soal diri sendiri yang ya mungkin dia ngomongnya kesan itu kayak jadi kayak apa ya, jadi kayak kata-kata mutiara Mario Teguh gitu, cuman saat itu didengarnya. Cuman mungkin ketika murid-murid refleksi lagi, waktu ini udah lucu waktu tadi bukit gitu. Dia ngomong-ngomong ini, kayaknya dia lagi ngomong soal pribadi dia deh gitu. Kalau saya sempat ngeliatnya kayak gitu waktu itu. Beberapa kali mau baca ini gitu. Ya jelas ya, Yesus tidak cuma ngomong doang. Banyak orang mungkin kayak Mario Teguh bisa ngajarin, tapi tidak kelihatan di hidupnya. Makanya mungkin kalau kalian bilang seperti itu, ini karakter Yesus. Kelihatan dia jadi peacemaker, dia bersedia atau ngalamin penganiayaan. Paling frustasi kalau disuruh melakukan sesuatu tapi nggak pernah ada contohnya. Kalau sama bos kita kan, cobalah begini. Kau aja nggak begitu ngomong. Tapi itu yang kamu bilang ya, waktu itu Yesus ngajarin ini bukan karena sesuatu hal baru yang dia invent. Ini penemuannya ya. Nanti kayak ginilah hidup ya. Tapi aku nggak kena ya, aku nggak kena hukum ini ya. Ini hukum buat kalian. Tapi kan aku mau ngeliat yang ini, kalau dikatakan karakter itu ada karakter kan bisa berubah. Setuju nggak kalau karakter bisa berubah? Misalnya dulu aku tuh suka on time, kena poso, tiba-tiba nak posonya semua nggak on time, tiba-tiba aku jadi nggak on time. Nah itu kalau yang kayak abang bilang itu kan dulu kan aku terkenal misalnya jadi on time, tapi karena lingkungan tidak mau jadi ikut on time. Tapi apakah itu akan jadi karakter atau tidak? Decisionnya ada padamu. Ya kan kalau tetap on time di tengah orang nggak on time kelihatannya bodoh, tapi kita tidak mengorbankan. Ada satu ayat yang selalu saya makin mikirin makin ngerti juga loh. Coba buka 1 Korintus 10, 1 Korintus 15 ayat 33, sorry. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, sadar kembali. Perhatiin ya, kalimatnya menarik tuh. Pergaulan yang buruk, apa yang dirusak? Bukan perbuatan baik yang dirusak, tapi kebiasaan yang sudah baik. Padahal membangun kebiasaan aja susahnya luar biasa. Jadi kalau ditanya karakter bisa berubah, ya oke, memang real bisa berubah, tapi bagaimana kita mau decision karakter kita kayak apa ya itu decision kita. Nah itu yang saya bilang kadang-kadang gimana bangun itu di saat semua orang misalnya nggak on time, semua orang hidup nggak benar, terus kita kejar kebenaran. Semua orang maunya netizen ya, usahakan bagaimana orang konflik karena melalui konflik orang kita dapat berita kan. Kita mesti membawa damai. Nah itu gimana tuh? Tampil beda ya. Tapi menarik, Yesus nggak bilang tampil aneh. Beda sih, tapi bukan jadi freak gitu. Oh, aku Kristen, jangan kau apa-apa aku ya. Banyak orang akhirnya tampil aneh. Gimana caranya menyatakan kebenaran tapi tetap bawa damai? Kalau kita bawa kebenaran kan maunya kita perang sama semua orang. Karena benar nih, aku benar, kau salah. Tapi bawa damai. Itu kombinasinya itu loh unik. Dan memang cuma Tuhan yang sempurna melakukan itu. Jadi kalau kita masih gagal-gagal, ya wajar lah gitu ya. Tapi kita bergerak menuju ke arah yang benar. Sekali rusak, bangunnya lagi lama. Karena kebiasaan yang dirusak. Makanya jangan-jangan ya, gereja bisa jadi membangun banyak karakter kita. Merusak banyak karakter yang sudah ada. Dalam tanda kutip mungkin ya. Kita bilang ya, yang telatnya di mana? Nah, Poso juga telat.
Yang nggak integritas di mana? Oh, jangan di kantor, di gereja juga ada. Makanya ada yang bilang, wah waktu belajar CD lah pertama kali aku kenal video porno. Kenapa? Tuker-tukeran di anak CD katanya, yang belajar CD. Hah? Jadi kau rusak di gereja, Dek? Iya, Bang. Aku di sebelumnya itu nggak pernah kenal gitu-gituan. Cooper juga kau berarti pergaulanmu. Tapi dia mengatakan dia rusaknya di gereja. Memang pergaulan yang buruk, yang dirusak itu kebiasaan yang baik. Sebelum menutup, karena saya mau masuk sampai ke ini ya, bawahnya, kita lihat sebentar ya. Bagi saya sampai ayat 11, 12 itu sebenarnya agak serem ayatnya kan ya. Yesus ngomong berbahagialah kamu. Udah makin gak rasional kan. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela, dianiaya, kepadamu difitnahkan yang jahat. Bersukacita, bergembiralah karena upahmu besar di surga dan seterusnya. Teman-teman, kadang-kadang kita lupa di bawah ayat 12 ada ayat 13. 13 itu di slide saya namanya peran Kristen. Ya. Peran Kristen ini bagi saya menarik karena begini. Bagusnya kan kalau Yesus sudah ngomong pengaruh Kristen, maaf ya. Kata istilah pengaruh Kristen. Kalau kau takut dianiaya, takut nanti kau mati, apalagi kalau kau bawa kebenaran kau bakal mati, kan bagusnya ayat 13, karena itu jauhkanlah dirimu dari dunia ya. Tapi waktu dibilang bakal mati kau, terus Tuhan bilang gini, kamulah garamnya dunia. Kamulah terangnya dunia. Setelah saya mengerti ayat ini, saya pikir jadi garam dan terang bukan tanpa konsekuensinya di atasnya loh. Tuhan yang bilang kamu bakal dianiaya, Tuhan yang juga bilang pergilah, jadilah garam dan terang dunia. Jadi tur dingin, dibawa tur anak-anak ya. Jadi teman-teman, ini pengaruh yang bagi saya pengaruh yang beresiko. Kita kadang bilang jadilah garam, jadilah terang. Resikonya apa? Mati. Dianiaya. Tapi ternyata bakal ada aniaya, bakal ada tantangan, tidaklah menyurutkan kita kepada tugas yang Tuhan kasih. Kamulah garamnya. Kamulah terangnya. Nah, berpikir soal karakter itu bukan kayak yang melekat di dalam kita ya. Sebenarnya kayak kalau kita mencari pasangan hidup aja kan, ini orangnya seperti ini nih karakternya, jangan harap bisa berubah. Kasihan kita dapat sekarang, kemudian akan makin jadi buruk gitu kalau jadinya. Kalau punya kekurangan kan, bukan nakut-nakut kita. Tapi kan seperti itu kan, kayak udah terbentuk dari kita kecil gitu. Sesuatu yang memang berhubungan banget namanya merubah karakter karena ya itu berarti ya pembentukannya sudah dari kita kecil. Kayak udah karatan gitu ya. Ya berhubungan sebelahnya ya. Bukan gue ya, Karakter sama kepribadian juga mirip-mirip kan. Kayak bisa ada yang sanguin, ada yang melankolis, itu kepribadian. Ada hal-hal yang aku setuju loh tadi ya. Maksudnya dengan pengertian karakter bisa diubah. Kalaupun itu mungkin sulit, bukan berarti nggak bisa. Karena banyak orang dalam pertobatannya kelihatan perubahan, bukan cuma pikirannya, mindsetnya, tapi karakternya juga. Nah itu yang membuat kita punya terus pengharapan bahwa bisa berubah. Tapi memang harus dilatih. Dan dilatihnya itu yang istilahnya dengan kesadaran. Nah Alkitab sih bilang ya, itu semua terjadi karena ada Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dan ingat, perubahan karakter itu menuntut atau membutuhkan komunitas. Kita kadang sulit berubah hanya sendiri. Butuh komunitas. Komunitasnya apa ya? Mungkin suami sama istri saling mengingatkan. Dan tahu ketika diingatkan dia bukan sedang mau jatuh. Beberapa kali ya saya sama istri lah misalnya ya, ketika dia ingatkan karakter saya yang jelek gitu, abang jangan begini. Kalau saya lagi tidak benar, itu ngerasa kayak saya yang diserang. Padahal dia mau yang baik loh buat saya.
berapa kali dia pegang saya gitu. Abang tahan emosinya, jangan marah. Udah, nggak usah diladenin. Kenapa? Karena saya ternyata terbiasa kalau marah tuh berkepanjangan. Tet. Jadi marahnya ini konstan ya. Kayak opung-opung gitu ya. Makanya ada yang bilang ya, mamaku bang, katanya, mamaku kalau marah bang cuma sebentar. Cuma ngungkit-ngungkitnya sampai Tuhan Yesus datang. Begitu poinnya ya. Marahnya sih bentar bang. Nah, tapi begitu emosi kita itu, nah waktu kita diingatkan, saya pikir sih kalau memang kita melihat pasangan kita mau yang terbaik buat kita, jangan kita melawan juga. Itu kesempatan untuk kita juga, thank you ya udah ingetin. Nah itu kadang gak gampang. Ditegur itu gak ada yang mau sih ditegur ya. Kita paling pinter jadi orang yang menegur. Itu gak usah dipelajari ya. Hah? Kita bisa belajar untuk mau Ya. Nah makanya itu kan karakter lagi. Mau ditegur. Jadi kalau ditegur itu diam dulu. Kadang-kadang kan waktu ditegur kita langsung bilang, aku gak gitu kok. Tunggu dulu. Kalau orang sampai negur, apalagi orang yang dekat sama kita, karena dia lihat kayaknya. Nah tapi hati-hati juga. Nah, ada masalah cara, misalnya kata-kata, jangan pakai kata-kata. Karena kata-kata itu kan kalau lagi marah paling gampang di balik-balik. Kamu selalu, apa selalu? Aku baru kali ini ya. Jadi kata selalu itu ngeri loh. Kamu nggak pernah. Terus mulai ingat nggak dulu? Aku pernah loh bang. Aku 2 kali, 3 kali. Kamu nggak pernah. Nah itu akhirnya hati-hati kayak kita udah terbiasa. Jadi saya sih menyadari juga ya sulitnya itu dan memang membutuhkan usaha dan butuh kayak komunitas ya. Makanya orang kalau punya, salah satu itu biasanya orang kalau kecanduan narkoba tuh bangun karakter tuh. Bangun kebiasaan, waktu bangun jangan bengong aja. Kalau bengong balik lagi dia ingat narkoba, asik gitu. Bisa Tuhan kasih firman, Tuhan kasih Roh Kudus. 3 sih yang Tuhan kasih, firman, Roh Kudus sama komunitas. Jadi kerjasama 3 hal ini membangun karakter. Kalau kepribadian itu memang basically ada yang lebih sulit berubah karena kepribadian dasar kita biasanya sudah kayak pattern seperti itu. Tapi yang menarik kalau kepribadian selalu ingat begini, semua tipe kepribadian punya positif, punya negatif. Karena itu, kalau itu tipe kepribadian kita, dunia itu seringkali bilang begini, ya memang dia sanguin mau apa, itu memaklumi negatif-negatifnya. Buat kita yang Kristen harusnya yang negatifnya itu berusaha kita ubah, kikis. Atau misalnya gini, memang saya nggak teliti, saya sanguin nggak teliti. Tapi saya harus belajar untuk bisa lebih teliti. Jangan bersembunyi di balik ketidaktelitian. Saya memang orangnya begini. Saya dulu pernah sekali lah, itu juga salah tunjuk ya. Tidak menunjuk orang yang tepat di sesuai tipe kepribadiannya. Saya sanguin nih, senang gitu ya, relasi, senang gitu ya. Relasi itu memberikan energi pada saya. Disuruh jadi bendahara. Terus orang minta duit, oh kasih. Di rapat terakhir saya bilang, tolong dong, semua yang pernah dapat duit dari saya lapor dong, siapa aja, saya lupa catat gitu. Saya nggak bisa berlindung dengan saya memang sanguin, saya senang relasi, tapi saya nggak catat. Saya harus belajar teliti. Saya bergumul soal hafal nama kadang-kadang. Kenapa? Karena biasanya kalau sanguin itu gitu, cepat hafal nama tapi cepat lupa. Nah tapi begitu itu pernah satu waktu saya ketemu satu anak gitu ya, saya bilang, oh tadi ketemu di persekutuan di kampus saya. Halo Carlos, kak saya Alvin. Jadi akhirnya dalam pelayanan yang ini kadang-kadang saya mesti tulis tuh namanya supaya saya ingat ini siapa. Saya nggak bisa bilang ya, saya memang lemahnya ngafal nama. Terus penekanan Yesus, teman-teman ingat ya, Yesus tidak minta kita jadi garam. Dia mintanya garam dunia. Lihat belakangnya. Sehingga tempat di mana kita paling efektif berguna, di mana? Di dunia. Kamu adalah garamnya dunia. Kamu adalah terangnya dunia. Di sanalah kamu hadir dan bercahaya, memberi rasa.
Ya garam jangan kumpul sama garam aja jadi gudang garam kan. Makanya ada buku yang menulis judulnya Out of the Salt Shaker into the World. Jangan hanya jadi garam di dalam tempat garam. Garam yang baik itu bukan yang di dalam plastik, tapi yang berfungsi di luar plastiknya. Jadi malam ini kita belajar dua hal. Karakter itu yang susah dibentuk, tapi Tuhan janji melalui proses yang panjang, Roh Kudus, firman, komunitas. Dan waktu karakter kita bagus, ternyata demi kita berperan di dalam dunia dengan segala resikonya. Di situ saya jadi garis bawahi. Ternyata Tuhan tidak cuma mau kita bagus banget karakternya di bumi, lalu kemudian menyendiri di atas gunung. Tapi karakter yang bagus itu akan berguna waktu kita masuk dan berperan di situ. Supaya apa? Apa tujuan akhirnya ayat 16? Kalau karakter bagus, peran bagus, apa yang terjadi? Supaya bagi saya menarik. Lihat cara Yesus berkata. Mereka melihat apa? Perbuatan kita yang lahir dari karakter yang bagus itu yang dilihat, tapi siapa yang dimuliakan? Bapa. Bagi saya ini menarik memperhatikan bahwa ternyata sumber perubahan kita bukan kita. Kalau sumber kita maka kamu akan dipuji-puji orang. Begitu kalimat Yesus sekalian. Tapi waktu perbuatanmu dilihat, karena pengaruh kuasa Allah yang bekerja, orang akan memuliakan Bapamu. Jadi salah satu cara kita bersaksi ya bagusi karakter kita. Bagusi peran kita, berani juga ambil keluar dari comfort zone kita mungkin untuk jadi berkat di situ. Kadang-kadang nggak mudah, tapi itu yang Tuhan mau. Ya, oke, nanti waktu lanjutkan lagi bawa-bawanya teman-teman makin bisa nikmati lah. Ya, makin udah punya kerangkanya. Karakter yang bagus, peran yang bagus, nanti bagaimana hukum-hukum itu diberlakukan, menggenapkan hukum Taurat. Ada pertanyaan? Ini kan bilang jika garam itu menjadi tawar, Iya. dan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya ya. Seringkali kita kayak bisa kehilangan kehilangan fungsi kita mungkin karena kita takut yang tadi itu balik, takut berbeda, takut diomongin. Akhirnya kita kayak udahlah nggak usah terlalu banyak menunjukkan keberbedaan kita gitu loh. Menurut abang gimana supaya kita tetap dibilang menjadi tawar gitu, menjadi asin ya, menjadi asin. Memang ada sedikit konteks budaya di sini. Pada waktu itu garamnya karena tidak melewati proses kimiawi kayak kita, garam kita sekarang kan tidak bisa lagi jadi tawar ya. Garam zaman itu adalah dari bongkahan karang yang ada di Laut Mati. Itu kayak karang itu bersalut garam, kadar garamnya tinggi. Nah ternyata yang menarik waktu itu, kalau garam bongkahan itu diambil dari Laut Mati, maka itu kayak dikikir-kikir gini kalau mau pakai garamnya tuh. Nah, jadi kalau sudah selesai, tinggal bongkahannya, tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Nah, garamnya itu bisa kehilangan keasinan kalau dia terkena oksidasi udara. Jadi kalau dia terpisah dari garam yang lain, itu lebih cepat jadi tawar. Itu pola garam yang ada di zaman itu. Makanya Yesus bicara dari konteksnya. Jangan berpikir garam kita sekarang ya, garam kita gimana jadi tawar ya, udah asin begitu ya. Nah, kalau ditanya bagaimana, kalau pakai pola waktu itu ya sebenarnya garam juga harus melekat, kumpul sama garam juga. Ini mungkin bicara komunitas, sisi yang lain. Tapi juga ini bicara bagaimana orang yang lupa perannya. Kenapa lupa? Bisa jadi karena mungkin tantangan hidup, kompromi dan segala macam. Sehingga saya pikir sih bagaimana supaya tidak kehilangan peran kita, ingat identitas kita. Sebenarnya kalimat ini kalimat identitas ya. Kamu adalah garam dunia. Kalau kamu kehilangan keasinanmu, kamu lupa diri bahwa kamu adalah garam dunia. Nah itu kadang-kadang gimana tuh supaya nggak lupa diri ya. Belajar untuk, makanya saya paling kesel itu film Indonesia sinetronnya, kalau tiba-tiba nanti mau dipanjang-panjangin jatuh.
hilang ingatan. Aku siapa? Aku siapa? Kadang-kadang saya mikir gini, mana KTP-mu? Kalau kau bawa kartu tanda pengenal kan, kalau kau jatuh, aku siapa? Aku siapa? Kita bisa, oh buka dompetnya. Nah ini kau, lihat kau, ini kau. Di mana rumahku? Ini alamatmu. Banyak orang Kristen waktu dia hadir di dunia dia lupa KTP-nya. Waktu ketemu sama teman-temannya yang hedon juga. Kenapa? Aku siapa? Aku siapa? Begitu ketemu yang rohani. Ketemu rohana gitu. Nah gimana tuh caranya biar gak lupa identitas? Saya pikir ingat terus kita anak Tuhan. Kayak ini sebenarnya cara kita ingat identitas kita kan. Punya kelompok yang terus. Makanya John Stott waktu tulis khotbah di bukit, dia kasih judul apa? Christian Counter Culture. Maksudnya kita ini orang Kristen harus punya budaya tandingan. Modelnya begini. Kalau di kantor kita semua orang bilang korupsi itu wajar, di mana lagi kita punya komunitas yang bilang korupsi itu nggak wajar? Harusnya gereja. Gereja harusnya ada komunitas yang setiap minggu mengingatkan kita korupsi itu nggak benar, korupsi itu nggak benar. Sehingga waktu kita hadir di sana, kita jadi trendsetter, bukan trend follower. Kalau semua bilang ikut korupsi, saya nggak. Kenapa? Nah, John Stott bilang gini, gereja harus membangun komunitas berbudaya tandingan. Yang setiap minggu mengempower orang. Ingatkan lagi nilai-nilainya untuk dia berkarya dalam dunia. Nah, KTB seperti ini, keluarga muda yang kalian lakukan, ini kan Christian counter culture. Kita bangun budaya tandingan. Ada lagi? Ini kira-kira yang ini relate dengan Tuhan yang kasih dan adil. Iya. Kita pernah dibahas sebenarnya kita selama ini selalu belajar bagaimana Tuhan itu kasih. Jadi ketika kita bertobat kita harus jadi orang yang baik. Tapi kita lupa kalau Tuhan itu juga tegas sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita juga bisa tegas untuk menyatakan apa yang benar. Apa yang benar? Cuma kadang-kadang kita tuh agak apa ya mungkin karena apa ya lingkungan gitu ya pasti ada aja yang membuat kita tuh nggak susah untuk mencapai itu gitu bang. Jadi kadang-kadang kita juga kalau gimana contohnya untuk kita bisa menyatakan itu, menyatakan apa yang benar yang kita tahu ya. Kalau di reform, sorry ya. Kadang-kadang kita juga masih ke reform juga. Kadang-kadang kita ngelihat tegas itu jadi lebih yang kayak sakit, jadi kayak gampang. Padahal kita juga ngajarin tentang kasih. Kadang-kadang kita agak kesulitan untuk bisa melakukan itu. Kalau bisa tentang itu dan bagaimana kita bisa lebih kayak kalau kasih kita udah dapat gambarannya lah semuanya itu. Tapi kita bisa menyatakan apa yang benar itu mungkin tegas tapi gimana waktu emosional gitu. Kalau kaitannya sama family, mendidik anak, saya melihat beberapa kali ada yang bagi peran. Papa tegasnya, mama lembutnya. Cuma ya saya tetap melihat itu sebenarnya teman-teman mesti lewatin ya, kalau misalnya parenting dan segala macam, bagaimana supaya juga ya sebaiknya kita punya nilai-nilai yang benar ya. Nilai yang benar kadang saya mikir gini loh, jangan sampai juga dia lihat cuma mama yang kasih itu cuma mamanya, nggak pernah lihat ketegasan dari mamanya misalnya. Kalau ada apa-apa mama oper papa, subkon ini kalau bagian tegas bapak. Bagian ini mama, harusnya kan sebenarnya terlihat dalam diri baik papa, baik mama. Nah, kalau pekerjaan juga kayak gimana ya cara kombinasinya. Nah, cuma kalau dilihat siapa yang paling meneladankan kasih dan keadilan secara utuh, ya Tuhan Yesus. Mungkin di situ kita bisa lihat bagaimana Yesus berhadapan. Salah satu yang paling jelas
ketika berhadapan dengan wanita berdosa. Yohanes 8. Aku tidak menghukum kamu. Wih, kasihnya melimpah. Tapi ketegasannya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus tegas sama dosa. Tapi Yesus buka hati dan tangannya untuk orang berdosa. Kadang-kadang kita baik kepada orang berdosa maupun kepada dosanya kita semua gitu. Jadi memang apa ya, kadang-kadang situasi-situasi hidup membuat kita akhirnya terasah bagaimana melakukannya. Ya saya banyak sih dengar-dengar cerita-cerita hamba Tuhan ya. Nah, mungkin tapi karena mungkin tanda kutip saya belum dikasih keturunan, belum ada anak, jadi tidak terlalu bisa mengeksersis. Tapi misalnya kayak misalnya pernah nih ya waktu bicara kasih dan keadilan, misalnya siapa waktu itu ya, Pak Mangapul Sagala misalnya, anak dia hukum. Nah waktu itu kan nggak tahu lah, dia masih pakai ban pinggang gitu ya, model itu. Oke. Nah dia bilang anaknya salah satunya dilatih untuk mengakui salahnya apa. Apa salahnya? Saya lakukan ini nggak tidur siang Pak gitu. Oke. Tahu salah? Tahu. Oke. Apa hukumannya? Kan anak makin besar makin tahu. Kalau nggak, dia nggak terbiasa ngaku dosa loh. Apalagi kalau setiap kali kita tutupi, jadi akhirnya numpuk. Dia pikir saya nggak ngaku pun nggak apa-apa gitu, ngaku dosa. Terus bapaknya bilang, udah ingat nah, karena pernah dikasih warning gitu, sekali tidak tidur siang, ban pinggang sekali gitu, ban pinggang 2 kali. Nah itu caranya dia lah ya. Tapi sisi yang lain akhirnya anaknya bilang, iya Pak, nggak lakukan. Berapa kali harus dipukul? 2 kali. Oke. Nah ini yang dia lakukan katanya ya. Saya bilang nggak mungkin lah saya pukul anak saya yang kecil-kecil ini. Dia ambil ban pinggang itu, dia kasih anaknya, pukul papa. Jadi adil, tapi harus jelas ini anak nggak bisa dipukul. Jadi anak itu disuruh, Pak, kamu kan udah bikin salah, sekarang papa yang tanggung salahmu, pukul papa. Jadi anak itu sambil nangis-nangis, Pak, pukul papanya 2 kali. Tapi sesudah itu anak itu jadi ngerti. Enggak, jadi setiap kali dia mau bikin salah, yang muncul di benaknya dia, aku akan menyakiti papaku. Nah sebenarnya kan sebenarnya begitu konsepnya. Kalau kita bikin dosa, kita bukan cuma melanggar perintah Tuhan, kita menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa kita. Nah saya nggak tahu bagaimana kita bisa menerapkan itu ya. Anak juga sudah makin besar, dan cara di dunia mendidik mereka juga kayaknya dipukul pun nggak boleh, diiniin nggak boleh. Nah, kita mesti cari cara tuh untuk menyatakan apa artinya benar, adil, apa artinya. Nah, termasuk paling tidak ya dia bisa ngakui, dia tahu apa yang dia salah. Saya ambil mainan adik saya ini, itu semua. Nah itu ya parenting ya, bagian kalian lah ya. Saya bebas PR di situ gitu. Belum Tuhan kasih ya, tapi teman-teman yang sudah dapat ya mesti belajar tuh. Nah cerita itu berkesan sih ya. Anaknya mukul dia sambil nangis-nangis. Jadi tetap ban pinggang ada, tapi bukan dia mukul anaknya, tapi anaknya mukul dia. Jadi nggak berani lagi waktu itu anak-anaknya nangis. Ada lagi? Tapi ya, contoh ilustrasi yang abang dengar dari yang mama aku itu sih menurut saya itu kayak mencakup semua tentang kasih, keadilan. tentang salib sih. Iya, itu pakai salib banget sih dalam hati gua, hamba Tuhan. Makna salib itu terdegradasi itu kalau saya lihat benar-benar cuman ya, orang tuh sedihnya ketika hari Paskah sambil makan siang dibagikan Passion of the Christ, dia tuh sebenarnya nggak sadar nih sebenarnya lagi ada apa yang terjadi. Sebenarnya ada manusia dicambuk-cambuk, dia sebenarnya tidak bisa merasakan apa yang anaknya Mama Apul Sagala rasakan. Ini sebenarnya dia nih lagi kayak gini karena iya. Itu sih makanya mungkin ya konsep keadilan dan kasih itu memang harus ya sulit-sulit gampang aja. Iyalah. Itu emang. Kami akhirnya pernah pakai di retret. Iya. Retret remaja waktu itu, pakai konsep itu. Jadi kan hari pertama udah dibilang, ya ingat kalau melanggar ini dapat pukulan. Bilangnya pukulan gitu ya. Tapi namanya anak-anak gitu,
Mana mungkin pukulan-pukulan, retretnya ini kan ini bikin salah lah, udah dikeker-keker si ini gitu. Pas malam dedikasinya ya, hari kedua gitu, terus ini, kami lihat retret ini berjalan dengan baik, tapi ada beberapa orang yang mengecewakan, melanggar perintah. Dibacakanlah namanya, saya panggil namanya ya, ini maju. Anak-anak ini apa sih gitu. Saya maju, mereka semua di depan. Terus kemudian, apa salahmu? Enggak ada. Ayo ingat apa salahmu. Kemarin kau ingat jam segini harusnya tidur, kau nggak tidur. Iya, salah. Jadi disuruh ngaku gitu. Terus kemudian oke, baik, kita akan lakukan hukuman cambuk. Wah, udah ketakutan juga mereka, pikir ini beneran nih. Udah, duduk semua, duduk. Mau dicambuk begitu, terus ada satu kakak pembinanya. Janganlah, aku aja yang dicambuk. Jadi benar tuh, dia buka baju, tapi kita udah taruh minyak gosok ya. Karena kita bilang dalam nama Yesus, karena ini betul-betul bakal dicambuk. Taruh lah. Lalu kemudian dia pukul lah di depan anak-anak itu. Maksudnya berapa kesalahanmu? 2 kali cambuk, kau 2, dia cambulan 6 kali. Gitu ya, kayak Yesus gitu. Kita bilang gitu, kau itu juga ya. Ada aja gitu ya, biar ini. Karena memang berasa tuh ya, dramatis kan. Banyak kali yang nangis loh, hanya visualisasi itu nangis loh. Jadi waktu bagianku KKR udah gampang, siapa yang tahu. Jadi tinggal menyimpulkan beritanya kan, bahwa Yesus melakukan itu buat kita. Nah kadang-kadang visualisasi itu menolong. Nah cuma kan kalau buat anak ya saya nggak tahu setega apa kalian kan ngajarinnya pelan-pelan juga dalam hidup mereka kan. Namanya masih kecil. Tapi apa caranya mama bosan kalau itu gue pernah dengar dari pendeta lain. Tapi Seren belum ya. Terlalu banyak. Kalau Seren kebalikan, mamanya yang salah, Seren itu yang bapaknya. Anaknya yang malah aku aja mak. KWM itu juga kayak gitu. Iya. Jadi ada satu pendeta, dia juga gitu nerapinnya kalau anaknya salah, perjanjiannya dihukum dikunci di kamar mandi. Tapi dia pas satu kali lah udah terjadi lah kan, itu udah ceritanya udah di warning, terus jadian lah beneran. Nah terus akhirnya sama-sama mereka dua di kamar mandi. Jadi ada bapaknya ya. Itu garing kan berdua. Gosipin mamanya. Aduh itu lucu banget. Katanya gitu kan. Tapi anaknya nangis, jadi kayak Iya. Rasa bersalah. Gara-gara kesalahan gua, bapak gua jadi nangis. Kan kayak gitu dia mikir. Jadi dua. Katanya ya dia bilang gitu karena dia bilang gini katanya, karena bapak yang gagal mengajar kamu. Jadi bapak harus dihukum. Soalnya kalau bagi peran, bagi saya misalnya kalau bagi perannya terlalu jelas, nanti anak tuh pintar memanfaatkan kan? Iya betul. Kalau mau ini mama. Kalau mama pasti boleh. Kalau bapak, jadi makanya hati-hati bermuka dua juga. Bapak tegas, anak nanti kalau ada apa-apa, tahu-tahu kita kehilangan anak kita nggak mau lagi cerita sama kita. Maka saya pikir mendingan tetap kita jalankan dua-duanya, tapi kita juga pakai contoh-contoh hidup misalnya. Persiapan. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, kita tutup doa biar kita sama-sama juga bisa coba refleksikan apa yang kita pelajari ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak kesempatan kami belajar dan diajar oleh firman-Mu, bahwa hidup kami yang cuma satu kali ini, biarlah menjadi hidup yang benar-benar menyatakan siapa Yesus yang adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang mengubah kami, yang membangun karakter kami menjadi karakter seorang murid yang siap berperan di tengah dunia ini. Kami sungguh berdoa biarlah pemahaman kami akan firman-Mu bukan sekedar pengetahuan belaka,
tapi benar-benar mempengaruhi perasaan kami, emosi kami, dan mengubah perilaku kami. Sehingga perlahan demi perlahan, setiap perbuatan baik menjadi kebiasaan baik. Setiap kebiasaan baik menjadi karakter yang baik. Dan akhirnya orang boleh melihat Yesus yang sungguh hidup melalui kehidupan kami masing-masing. Hamba berdoa bagi sahabat-sahabatku, teman-temanku di tempat ini, di dalam kerinduan mereka juga membangun keluarga yang terus berpusatkan Kristus. Biarlah karakter-karakter ini nyata juga dalam hidup berumah tangga. Relasi suami dan istri, relasi dengan anak, bagaimana mendidik anak, membesarkan mereka di dalam karakter Tuhan. Hamba berdoa ini juga teman-teman boleh terus perjuangkan dan terus alami. Sekali lagi terima kasih banyak. Apa yang kami pelajari menjadi kesempatan kami juga melihat bagaimana Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami. Bagi sahabat-sahabat kami yang kami juga tahu mereka tidak bisa bersama dengan kami, Tuhan hadirlah dalam pergumulan mereka, dan juga Tuhan terus membimbing dan menguatkan mereka. Terima kasih sekali lagi untuk keluarga muda ini yang menjadi komunitas kami bersama-sama bersekutu, saling membangun, saling mendoakan. Tuhan terus memberkati kami agar ini bukan sekedar kumpul-kumpul semata, tapi benar-benar di dalamnya kami dibangun dan saling membangun. Kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman.